Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa Adinda Fibrianti. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang materi ke-6 dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang berjudul tentang dasar, tujuan, dan manfaat ilmu tasawuf. Kita singgung sedikit mengenai ilmu tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang hidup zuhud atau terlepas dari kemewahan-kemewahan dunia. Jadi sumber atau dasar dari ajaran ilmu tasawuf itu sendiri, ilmu tasawuf menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama di dalam ilmu tasawuf, atau lebih tepatnya menurut umat Islam kebanyakan, Al-Quran itu adalah sebagai pusat dari berbagai ilmu. Jadi tidak heran apabila sumber pertama daripada ilmu tasawuf itu adalah Al-Quran. Tapi kami akan membahas sedikit tentang sumber ajaran ilmu tasawuf itu sendiri. Tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu al-ayah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah permainan yang melalaikan. Jadi diterangkan di dalam ayat tersebut bahwa tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, sehingga kita diperintahkan, dianjurkan untuk berperilaku zuhud, tidak tamak akan dunia. Ada di ayat yang lainnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain hanyalah perhiasan yang menipu. Jadi memang saking menggiurkannya dunia itu, para ulama itu menganjurkan kepada kita untuk berperilaku zuhud. Jadi dunia itu bukan kita tidak butuh dunia, tapi lebih tepatnya kita menggunakan dunia itu hanya sebutuhnya saja. Sebagai bentuk apa? Agar supaya kita mudah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi sumber ajaran tasawuf ialah hadis. Disebutkan di dalam hadis arti sufi atau kebersihan hati yang memang benar-benar tinggi. Orang kalau sudah dekat tingkatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis, "U'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." U'budullah, beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan melihat siapa engkau. Jika kamu tidak mampu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, maka beribadalah kepada Allah karena Allah melihatmu. Jadi disebutkan di dalam hadis tersebut landasar kenapa kita itu dianjurkan untuk zuhud. Jadi tasawuf itu sudah tertuang, makna-maknanya tertuang di dalam hadis, banyak tertuang di dalam Al-Quran. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenali dirinya sendiri, maka dia sungguh telah mengenali Tuhannya. Karena kita akan mengetahui hakikat daripada kehidupan kita ini. Yang kedua, mengenai tujuan daripada ilmu tasawuf, yaitu yang pertama di dalam pembinaan moral. Jadi ilmu tasawuf
ketika kita mempelajari ilmu tasawuf, saya jelaskan antara tujuan dan juga manfaat daripada ilmu tasawuf. Salah satu tujuannya itu untuk mendidik aspek moral yang ada pada diri kita. Manfaatnya apa? Kita bisa mengendalikan hawa nafsu ketika kita sendiri berperilaku zuhud. Ketika kita sendiri mengetahui hakikat apa yang ada pada hidup ini. Jadi tasawuf yang bertujuan seperti itu akan bersifat praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti contoh pandangan kita, kalau seandainya kita tahu sesuatu itu tidak akan selamanya menjadi milik kita, otomatis kita tidak akan terlalu effort untuk mempertahankan suatu tersebut. Banyak daripada kelalaian-kelalaian di dunia. Ada anak membunuh orang tuanya karena apa? Karena waris. Saudara membunuh saudaranya karena apa? Karena harta dan lain sebagainya. Yang kedua, salah satu daripada tujuan tasawuf yaitu bertujuan untuk ma'rifatullah melalui penyingkapan langsung atau metode kasyful hijab. Jadi tasawuf yang jenis ini itu sudah bersifat teoritis dan apa ya? Jadi dia itu sudah sistematis ada di dalam dirinya para sufi. Jadi seorang sufi itu orang yang bersih hatinya itu memang karena bertujuan ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengenal dirinya sendiri. Ya seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang ketiga yaitu tentang ilmu tasawuf yang bertujuan membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara mistis dan filosofis. Dari pengkajian ini, garis hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Tuhan dan apa arti dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi di dalam ayat tersebut itu sudah tertuang nilai ketasawufannya, kesucian diri seorang hamba. Jadi kata Allah mengatakan, jika seorang menanyakan kepadamu, di mana aku? Maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat. Manfaat ilmu tasawuf dalam kehidupan kita menurut Husain Nasar sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, bahwa paham sufisme mulai mendapat tempat di kalangan masyarakat, maksudnya diterima oleh masyarakat barat itu karena mereka merasakan kekeringan batin dan mereka mulai mencari-cari di mana sufisme yang dapat menjawab sejumlah masalah tersebut. Jadi bukan hanya saja jasmani yang membutuhkan gizi, rohani pun membutuhkan hikmah-hikmah ilahiyah. Ya, sebagaimana yang terjadi di masyarakat barat, dan mereka baru menemuinya ketika mereka mulai mencari di mana sufisme itu ada. Jadi untuk mengamalkan praktek sufisme dalam arti penyendirian yang bertujukan menyatu dengan Tuhan, kalau di dalam keadaan yang sangat modern ini, jadi untuk mengamalkan penyendirian itu tidak relevan, kurang relevan ya. Yang mana keadaan sekarang itu lebih condong ke keadaan yang memang kita itu kebanyakan berkegiatan sosial. Jadi sangat perlu pada abad-abad modern ini. Jadi tidak lagi berorientasi, tasawuf itu tidak lagi berorientasi murni kepada kefanaan untuk menyatu dengan Tuhan, tetapi juga pemenuhan tanggung jawab kita sebagai khalifah Tuhan yang harus berbuat baik kepada sesama manusia dan sesama makhluk. Dengan kata lain,
Tasawuf itu tidak hanya memuat tentang dimensi kefanaan yang bersifat tofani, tetapi juga berdimensi kemaslahatan, kebaikan, dan nilai-nilai manfaat bagi dunia dan seisinya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan daripada tasawuf yang pertama itu adalah sebagai media taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dasar daripada ilmu-ilmu itu tersendiri ialah Al-Quran dan hadis. Jadi sudah banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita sebagai umat Islam itu mengenal pengajaran rohaniyah dalam bentuk tasawuf. Jadi tasawuf itu hal-hal juga yang berkaitan dengan hati, yang mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bukan hanya jasmani yang butuh gizi, tapi rohani juga butuh asupan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.